กันจิแบมบูแดนรวมพุทธกันจิแบมบูแดนรวมพุทธกันจิแบมบูดานรำพูด Kanji, bambu, dan rumput. Oke, N3. Oh ya, perkenalkan dulu ini gambarnya. Ada kanji rumput, ada bambu tuh ada panda. Dari Cina. Oke, kita mulai ya. Kanji, bambu, dan rumput. Oke ya, kanji bambu seperti ini. Kalian akan belajar. Kalau ada kanji seperti ini di atas, itu artinya dia berhubungan sama apa namanya? Apa tadi? Bambu. Dan rumput. Kalau rumput gini ya di atasnya. Berarti kan baik-baik perbedaannya. Kalau nomor 1, seseorang ada yang membawa bambu. Satu orang yang besar. Nah, satu orang yang besar membawa bambu dan membuat orang tertawa. Kenapa? Karena dia melucu pakai bambu. Gitu. Ya gitulah ya, sambil dibukul-bukul ke kepalanya atau gimana, atau joget-joget pakai bambu. Pokoknya dia satu orang yang berbadan besar membawa bambu, dia membuat orang tertawa. Jadi kanji tertawa. benar. Warau. Atau bisa dibaca aja. Warau atau Contoh penggunaannya ya, yang nya ya. Tunggu teh. Tunggu teh. Egao. Egao artinya senyum, wajah yang tertawa. Ya wajah tertawa ya, wajah yang tertawa ya, tersenyum atau tertawa lah. Kita nggak punya kata-kata yang tepat untuk wajah yang tertawa, tersenyumnya kita bilangnya. Oke, saya nomor 2. Emang suka nggak masuk akal sih kalau masalah bambu ini. Kita harus kembali ke masa lalu. Bambu dan kuil. Yo, artinya apa? Aduh, batuk, maaf ya. Aduh, batuk, nggak apa-apa. Ayo. Kanji apa ini? Ayo, kameramen. Clue, bambu dan rumput, bambu dan kuil. Itu doang. Nggak ada tambahan. Nggak ada. Biasanya kalau orang bikin kuil itu selain pakai kayu, pakai bambu, apalagi? Ayo. Selain orang zaman dulu membangun kuil pakai kayu, pakai bambu dan ayo. Orang, berarti ini ya cluenya ya. Orang zaman dulu membangun kuil menggunakan kayu, bambu dan apa? Ayo. Ulang. Berarti benar-benar cluenya ya. Orang zaman dulu membangun kuil menggunakan kayu, bambu dan tenaga. Salah. Harus sama dong, kayu, bambu, bahan-bahan gitu kan, kayu, bambu dan semen. Nggak ada zaman dulu, semen belum ada. Kayu, bambu, artinya mana ada kanji semen dipelajari? Kayu, bambu dan Nggak tahu. Dan apa? Kayu, bambu dan apa? Ayo, ada cluenya nih, sama-sama kan kayu, bahan material, bambu, bahan material, dan huruf depannya L. L. Kayu, bambu, dan 5 minutes later. Lama. Nah, kayu, bambu, dan ulang ya. Orang zaman dulu membangun kuil menggunakan kayu, bambu, dan ya. Dan lain-lain. Andai. Ini kanji dan lain-lain. Material. Ya kan lain-lain sama.
kayu material, bambu material, dan lain-lainnya ya material juga. Maklum ya. Kan. Emosi dia. Jangan emosi ya. Ini kanji dan lain-lain. Bacanya nado. Ya kan terangnya juga nado atau apa ini? Ya nado. Atau hitoshi bisa. Hitoshi artinya dan lain-lain. Oke ya, bisa lah ya. Udah gitu aja, dan lain-lain. Nado. Atau to, bisa juga. To-nya misalnya koto gakko. Koto gakko. Nih ya. Sebenarnya kalau panjang SMA itu ditulisnya gini. Koto gakko. Ayah ya? Lupa. Koto gakko. Oh ya gini. Koto gakko. Koto gakko. Koto gakko. Artinya ya SMA, sekolah kesetaraan dan lain-lain. Oke ya. Koto gakko. Jadi to-nya dihilangin jadi ko gakko. Kokose gitu. Kadang to-nya dihilangin. Oke ya. Koto gakko. To-nya di sini contohnya. Oke ya. Terus nomor 3. Nggak banyak kok tentang rumput dan bambu. Tadi udah bambu ya, sekarang rumput. Rumput dan jadul, lama. Oke. Artinya apa? Lama dan rumput. Dulu. Purui. Ini kanji purui, dulu. Ini kanji purui, dulu. Ini kanji rumput. Orang dulu sama rumput artinya apa? Apa? Apa clue? Apa? Orang dulu dan rumput kira-kira hubungannya apa? Nggak ada. Ini bukan masalah toilet ya, orang dulu. bukan ke sana. Nggak pakai rumput, pakai daun kali. So tahu. Ya masa pakai rumput? Iya nggak, maksudnya di rumput kan nggak ada toilet dulu. So tahu. Nggak ada. Iya, biasanya juga ada lah ya. Oke. Orang dulu dan rumput. Apa coba? Orang dulu makan rumput kalau kelaparan ya kan, maksudnya ketika zaman perang tuh kan saking laparnya orang-orang itu makan rumput, kasihan banget. Ya, dan itu menyesakan atau pahit, kepahitan zaman dulu ini kanji pahit atau menyesakan. Nah, kalian atau ya bisa juga sih tanaman-tanaman zaman dulu itu pahit tapi menyegarkan, bisa menyehatkan, bisa juga. Jadi itu kanji pahit. Bacanya nigai. Nigai itu pahit atau menyesakan. Kurushi. Sesak. Kurushi. Ditinggalin pacar misalnya, kurushi. Itu. Ghosting gitu, kurushi. Ya gitu ya. Atau bisa dibaca, oh ya, ku juga bisa dibaca ku ya. Ambil depannya aja, ku. Misalnya kuro. Salah tulis, maaf. Taruh nulis. Jelek. Penghapus dong. Aduh, harus bersih dong. Nah, ini gini dulu ya. Kuro. Udah belajar lah ya. Ini pakai cikara. Ini kan artinya apa ya? Apa kemarin tuh labor teh pak, apa sih bekerja terlalu kerasnya apa? Labor tuh budak. Nah, budak kehidupannya pahit, jadi artinya kuro itu dalam kesusahan, kuro stemas ya, kuro dalam kesusahan gitu ya. Ini kanji bikin sedih kanjinya kuro ya, atau pokoknya kanji sedih pakai ini semua ya, kasihan. Biasanya ini cuma ini cara baca khusus ya. Ini bacanya nigate, nigai tadi ya, i-nya dihapusin. Nigate artinya tidak pandai ataupun
Ya tidak pandai, tidak ahli, nigate. Oke ya. Oke ya. Dan terakhir kanji rumput juga. Zaman dulu orang-orang tuh makan rumput, kasihan dalam kepahitan hidupnya. Mereka makan rumput, meminum air yang salah. Jadi mereka itu jatuh sakit. Ini kan apa? Sakit. Salah. Dengerin lagi ceritanya. Orang zaman dulu itu mereka makan, kalau lagi kelaparan makan rumput, minum Kelaparan. air yang salah. Terus ini kan makan ya, makan makanan atau minum air yang salah. Mereka akhirnya jatuh sakit. Ini kanji Jatuh. jatuh. Ini kali jatuh. Bacanya o ciru, ini jatuh, atau o ro otosu, otosu menjatuhkan. Ochiru jatuh, otosu menjatuhkan. Otosu ya ini ya. Atau bisa dibaca di kaca lagi. Dibaca raku. Raku. Misalnya contohnya ya, pakai raku ya. Satu aja lah. Ten. Pindah atau berpindah ya. Ten raku. Jatuh artinya. Tenraku itu jatuh, falling, turun ke bawah atau degradasi kalau bahasa bolanya. Degradasi lah. Biasalah. Oke. Sudah ya? Oke? Ada masalah? Nggak ada? Oke, bagus. Cuma 4 doang untuk kanji yang berhubungan sama rumput dan bambu. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.